Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Camcam Media. Oke, di video kali ini saya akan membahas apa itu file RAW dan apa itu file JPEG. Dalam fotografi, istilah ini tidak asing ya. Apa itu file RAW dan file JPEG? File RAW itu data mentah yang langsung ditangkap oleh sensor kamera, sedangkan file JPEG adalah data yang sudah matang karena diolah oleh software kamera. Nah, pada dasarnya format RAW ini di saat kita menekan setengah tombol dari shutter, ini seluruh kamera akan mengirimkan data mentahan yang diterima oleh sensor. Jadi apa yang sensor itu terima semua akan terekam dalam bentuk mentahan. Nah, sedangkan file JPEG itu software kamera akan mengolah atau mengkompresikan parameter-parameter seperti ketajaman foto, white balance, saturation, dan kontras, dan sebagainya. Dan semuanya itu akan diolah oleh software kamera. Kemudian dari kamera dikirim ke memory card kita, sehingga itu disebut file JPEG. Lalu kapan kita menggunakan file RAW ataupun file JPEG? Nah, kalau untuk bagi pemula, kita menggunakan file JPEG itu sudah cukup bagus ya, karena kita sudah bisa menikmati, kita bisa meng-share filenya, kita dibagikan ke media sosial, ke Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, itu sudah bisa. Dan hasilnya pun cukup memuaskan ya, karena kita tidak usah terlalu banyak mengedit. Dan salah satu keuntungan kita menggunakan file JPEG ini ya lebih menghemat waktu aja dan efisien. Dan dari file JPEG ini tidak banyak memakan waktu, sehingga tidak menghabiskan ruang waktu yang besar, karena hanya cukup memerlukan kapasitas memori yang kecil dibandingkan file RAW. Fotografer profesional atau disitu untuk bekerja komersial itu tidak cukup menggunakan file JPEG, dan disitu dia harus menggunakan file RAW. Kenapa? Karena mereka menggunakan file RAW itu lebih leluasa, bisa diubah parameter pemotretan maupun pengolahan di software tertentu. Dengan bantuan alat pengolahan RAW seperti Photoshop, GIMP, Lightroom, dan ACDC, dan lain sebagainya. Dengan alat tersebut mereka lebih luas untuk mengubah berapa nilai exposure-nya, berapa kontrasnya, berapa saturasinya, dan berapa white balance-nya. Kemudian mereka bisa menyimpannya dalam format lain, bisa dalam format JPG atau TIFF. Lalu apa keuntungan untuk menggunakan file RAW tersebut? Nah, file RAW tersebut keuntungan kita bisa mengotak-atik file mentahan itu menjadi matang. Bisa kita olah, kita edit sesuai keinginan kita, sehingga hasilnya jauh lebih bagus, khususnya bagi mereka yang berjiwa lebih kreatif ya, seperti editor, itu akan lebih terpuaskan. Kerugian memakai file RAW yang kita dapat adalah file RAW ini memerlukan kapasitas yang cukup besar, karena tidak ada proses kompresi dari kamera. Makanya ukuran file RAW itu jauh lebih besar daripada JPEG. Ini juga perlu memakan waktu yang banyak di saat pemotretan maupun pengolahan di komputer nanti, karena yaitu filenya terlalu besar. Terus format manakah yang harus kita pilih? Pilih RAW atau JPEG? Jika kalian memiliki hard disk di atas 500 GB dan memory card minimal 4 GB, dan disitu memotret orang-orang penting, momen-momen penting, atau tempat-tempat yang istimewa, nah disitu pilihlah file RAW. Lalu jika kalian memotret dengan hal-hal yang biasa atau continuous shooter, dan kalian hanya memiliki kapasitas hard disk atau memory card yang cukup kecil, maka pilihlah file JPEG. Atau bisa kalian pilih keduanya, JPEG dan RAW. Nah, ini jika kalian mempunyai kapasitas memori yang lebih, karena tidak akan khawatir, karena akan mendapatkan dua file sekaligus, RAW dan JPEG. Oke sobat, jadi ini kembali ke diri kalian masing-masing, mana yang lebih dibutuhkan. Sebenarnya semuanya bagus, itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Mau kalian pakai RAW atau JPEG, ini kembali ke kebutuhan diri masing-masing. Oke sobat, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya.
Semoga kali ini bermanfaat buat kalian yang hobi fotografi maupun videografi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.